Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman udah pada siap kan? Kita mau presentasi nih. Kita mau memaparin materi kita pada hari ini itu tentang mindset dan karakter kewirausahaan di bidang bisnis digital. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalkan diri dulu itu dengan saya sendiri, Biandra Pabus Atlandita. Saya Rahmat Maulana Pasir. Saya Muhammad Ikon Raskandana. Nah, oke, jadi eh, kita langsung masuk aja ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital itu adalah usaha yang memanfaatkan teknologi internet. Eh, karena apa ya, zaman sekarang kan pasti serba serba memanfaatkan teknologi itu kan internet ya. Kita pesan makan aja kan lewat online, lewat banyak lah contohnya. Nah, kalau misalkan di sini contoh yang ada itu bisnis bisnis online, marketplace, banyak Shopee, terus Tokopedia atau jasa digital. Nah, biasanya ini jasa digital ini kan kita apa ya? Kita kan mempunyai suatu kemampuan. Kita mempunyai suatu kemampuan. Nah, kemampuan ini itu kita jual kepada orang lain melalui media digital gitu. Nah, fokus ini itu fokusnya pada inovasi, kreativitas, dan solusi pelanggan. Untuk penjelasan tambahannya, bisnis ini tidak lagi harus punya toko fisik, bisa juga online, dan juga memanfaatkan platform seperti marketplace media sosial atau website. Banyak ya kita jumpain di website itu banyak-banyak kewirausahaan digital. Kemudian lanjut ada mindset kewirausahaan digital. Growth mindset itu selalu ingin belajar, yaitu adaptif terhadap perubahan tren, berani mengambil resiko, berorientasi pada solusi, fokus pada kebutuhan pelanggan. Contohnya mungkin belajar algoritma TikTok. Jadi kita itu kalau misalkan memulai bisnis digital itu melalui medianya itu TikTok, kita ini harus tahu nih algoritma di TikTok itu kita harus tahu kapan kita itu nguploadnya jam berapa, kapan kita ini untuk nge-live di TikToknya itu kita harus harus tahu. Karena apa? Supaya dinamika orang-orang itu bisa melihat konten kita itu berhasil gitu loh. Jadi jangan kita tuh sembarang ngupload konten yang kita sendiri pun nggak tahu gitu loh. Yang bisa eh, kira-kira nih kita bisa dapat cuan, bisa dapat cuan. Nah, itu makanya kita harus tahu algoritmanya di TikTok. Terus yang kedua ada belajar marketing. Nah, pastikan kita kan di kuliah ini kan udah udah jelas kita itu bisnis digital, pasti belajar yang namanya marketing atau bahasa kerennya digital marketing lah gitu. Terus tadi yang kedua itu adaptif terhadap perubahan tren. Contoh dari Instagram pindah ke TikTok. Mungkin dulu kita sering nih pengguna Instagram banget nih, Instagramable. Nah, tapi ketika kita eh, merasa merasa bosen nih, merasa merasa bosen dengan Instagram, kita pindah ke TikTok. Nah, kita merasa kayak, waduh, kok beda nih algoritma di Instagram dengan di TikTok. Terus cara apa ya? Mungkin dari fitur-fiturnya di TikTok dengan di Instagram mungkin berbeda. Nah, makanya kita itu harus bisa adaptif terhadap perubahan tren gitu loh. Jangan stuck di satu media aja yang kita pahamin. Terus berani mengambil resiko, mencoba hal baru walau belum pasti.
Terus ada berorientasi solusi, itu fokus menyelesaikan masalah pelanggan. Ketika kita berbisnis digital, berbisnis tapi di dunia digital, pasti kan kita kan contohnya tuh kayak tadi jasa digital, kita menjual jasa kita kepada orang lain. Nah, ketika kita menjual jasa orang lain, si yang mengambil jasa kita ini mungkin komplain gitu. Kenapa kayak gini-gini hasilnya, atau mungkin cara kerja kita kurang. Nah, itu kita harus bisa menyelesaikan masalahnya itu, gitu loh. Terus ada fokus pada kebutuhan pelanggan, yaitu memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Ketika pelanggan itu meminta sesuatu, kitanya itu harus bisa, harus memahami, harus paham sebagai yang menjual jasa. Terus kita harus tahu juga keinginan mereka itu seperti apa, gitu. Jangan kita cuman menjual jasa, tapi ketika pelanggan itu meminta kepada kita, ada sesuatu yang diinginkan oleh si pelanggan itu kepada kita, kita nggak tahu malah, gitu loh. Terus yang ketiga ada karakter wirausaha digital, yaitu sifat atau kebiasaan yang dimiliki wirausaha. Yang pertama itu ada disiplin dan konsisten, yaitu rutin upload, terus tidak malas. Nah, yang namanya dunia digital, itu kan pasti kita harus, apa ya, ibaratnya tuh jangan males lah kalau misalkan mau sukses. Kita jangan sampai malas, harus rutin. Apalagi dalam pembuatan konten. Kalau misalkan kita dalam pembuatan kontennya aja males, orang-orang gimana mau melihat kita itu sebagai ibarat itu kalau misalkan afiliator deh, kita jadi afiliator. Kalau misalkan kita sendiri aja nggak rajin upload konten kita, nggak konsisten, terus kita males, orang-orang gimana, pelanggan-pelanggan kita itu gimana mau melihat kita sebagai eh, apa namanya, afiliator yang bagus, yang baik, yang benar, gitu loh. Terus ada kreatif dan inovatif, konten beda dari yang lain. Jangan sampai kita mungkin menjual jasanya keren nih, kita menjual jasanya mungkin jasa membuat web, jasa membuat apapun itu, tapi kita itu ngambil dari orang lain, gitu loh. Kontennya ngambil dari orang lain. Kita harus bisa berbeda dari orang orang lain. Kreativitas kita tuh dicari, gitu loh. Harus bisa. Terus ada pantang menyerah. Walau sepi, tetap lanjut. Jangan merasa bosen. Terus, ah, kayaknya nggak ada yang peduli sama jasa kita nih. Udahlah, nyerah aja deh. Jangan. Gitu. Yang namanya, makanya dari awal itu kita harus tahu algoritma algoritma di setiap platform, gitu. Terus ada melek teknologi, paham tools digital, Canva, TikTok dan lain-lain. Di zaman sekarang ya harus melek teknologi. Apalagi sekarang banyak banget media-media yang, apa ya, bisa dibilang tuh kayak gampang lah. Udah dikasih Canva, udah ada template-nya, tapi kita masih nggak ngerti. Terus TikTok bisa gampang. Terus sebenarnya banyak CapCut untuk ngedit ada template, gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kalau bisa jangan pakai template, gitu. Terus komunikatif dan percaya diri, bisa jualan dan mengobrol dengan pelanggan. Nah, kalau misalkan kita menjadi afiliator TikTok, pasti kan kita kan secara nggak langsung kan itu, yang pertama kita harus upload konten. Upload konten itu berupa video yang kita buat sendiri. Kita mempromosikan produk kita, kita menjual produk kita. Yang dimana kita itu pasti akan ngomong nih. Gak mungkin kita cuma nampilin nampilin produk doang, sama suara, tapi kitanya nggak ada, gitu. Atau mungkin kita di TikTok itu live, live TikTok. Banyak sekarang orang live jualan-jualan di TikTok tuh banyak, gitu. Atau mungkin kita ngobrol langsung dengan pelanggan. Nah, komunikasinya itu harus bisa, gitu loh. Dan juga percaya diri. Jangan kita pengen doang nih.
pengen jadi afiliator, tapi ketika kita lagi mungkin lagi live TikTok, live atau enggak mungkin jadi mungkin live YouTube, mungkin live apapun itu yang sifatnya itu kita berinteraksi dengan audiens. Tapi kita nggak percaya diri nih, gimana kita mau maju. Oke, di sini kita lanjut ke strategi memulai bisnis digital. Yaitu mulai dari kecil, modal itu kita nggak perlu besar-besar. Modal yang namanya memulai merintis bisnis, yang pasti modal kita tuh ya nggak mesti harus besar dulu, harus gede dulu, harus punya ini, harus punya itu, harus yang besar, harus yang ini. Enggak. Kalau misalkan kita mau merasakan eh, berbisnis, yaitu pasti mulai dari kecil, mulai dari bawah, mulai dari nol. Nggak ada yang eh, langsung ke atas gitu. Kecuali mungkin dia mempunyai finansial yang tinggi, mempunyai finansial yang besar. Terus gunakan media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp, banyak media-media sosial lain. Telegram banyak ada, terus Twitter atau X ada, banyak platform media sosial yang lain. Terus bangun branding kita, nama kita tuh apa, terus logo kita itu bagaimana bentuknya, ataukah cuma sekedar nama aja logonya, atau berbentuk apa. Terus konsep bisnis kita itu seperti apa. Terus yang keempat ada posting konten rutin agar dikenal orang. Kalau misalkan kita mau mulai bisnis melalui digital, pastikan kita kan yang tadi udah dijelasin harus rutin posting konten. Supaya apa? Supaya bisnis kita ini tuh dikenal orang gitu. Kita membuat membuka bisnis kita, tapi kita sendiri nggak rutin memposting konten kita. Gimana orang lain mau tahu? Gimana orang lain mau melihat bisnis kita ini tuh seperti apa gitu. Terus gunakan testimoni, meningkatkan kepercayaan. Bisnis yang banyak yang memerlukan testimoni, entah itu memulai bisnis makanan, kita membuka usaha makanan, pasti kita biar supaya pelanggan itu membeli produk kita, membeli usaha kita, pasti kita kan ngasih dulu nih testimoni kita nih, gitu. Dari rasanya, dari kualitasnya si produk itu, pasti kita kita kasih dulu testimoninya supaya apa? Supaya tahu pelanggan kita itu produk kita ini tuh seperti apa, gitu loh. Kita nggak cuman jual produk kita, nggak cuman promosiin aja, tapi ketika pelanggan belum tahu nih bahan kita yang kita pakai itu apa. Kalau misalkan membuka usaha makanan, gitu. Terus lanjut ada masuk ke studi kasus bisnis dimsum online. Awal jualan dari rumah. Masalah sedikit pembeli. Mungkin kita pasti sudah apa ya namanya itu merasakan lah gimana kalau misalkan kita jualan apapun itu deh. Nggak harus dimsum. Kita ngebuka usaha, contoh di rumah kita ngebuka usaha di ketoprak. Kita taruh di Gojek, di GoFood, di GrabFood. Kita jualan di rumah, contohnya. Bingung nih kita nih, kok pembeli kita kok sedikit banget nih. Apa mungkin kita makan produk makanan kita itu nggak enak, kualitasnya kita itu kurang. Nah, solusi supaya itu nggak terjadi lagi, yang pertama, konten TikTok yang konsisten. Usaha kita kita promosikan ke media-media sosial, dan itu kita harus konsisten. Supaya apa? Supaya orang tahu kita ini itu jualan ketoprak, contohnya. Contoh yang lain, atau di sini kita orang lain tuh tahu kita itu jualan dimsum, gitu, melalui media sosial. Terus tambahan promo menarik. Nah, kita kasih promo buat si
produk kita ini. Nah, tapi promo itu promo yang menarik si pelanggan supaya wah, lagi promo nih, beli ah. Wah, promonya gede banget nih, kita beli ah gitu. Percuma kita kasih contoh nih, kita contoh kita jualan baju. Kita jualan baju, satu baju itu dia harganya mungkin 100 ribu. Tapi cuman kita kasih diskon 5%. Ya, sama aja. Orang nggak akan mau. Karena mungkin dari segi harga aja cuman 100 ribu. Tapi dikasih promo cuma 5%. Sama aja gitu. Orang juga pasti mikirnya, ah masih mahal. Coba cari yang lain deh, yang diskonnya gede, yang promonya gede. Tuh. Nah, nanti ketika dari konten TikToknya itu konsisten, terus promonya itu menarik, hasilnya itu pasti penjualan meningkat. Asalkan kita itu pertama konsisten. Pasti itu, kalau misalkan kita konsisten mengupload apa dari produk kita berupa konten, pasti ketika orang atau pelanggan itu melihat ke konten kita, itu penjual kita tuh pasti meningkat. Asalkan konsisten. Gitu, rutin, nggak yang males-malesan, nggak yang cuman ibaratnya cuman pengen ikut-ikutan berbisnis aja gitu. Terus ada tips sukses berbisnis digital, itu konsisten upload biar algoritmanya itu jalan. Yang kedua ada respon cepat pelanggan meningkatkan kepuasan, itu paling utama. Ada konsisten upload konten biar algoritmanya jalan. Kalau kita males, algoritmanya nggak akan jalan, atau bahkan konten kita itu nggak akan muncul di orang lain, gitu. Respon cepat pelanggan, meningkatkan kepuasan itu yang paling utama. Ketika kita ada pelanggan yang mengechat kepada kita, tapi kitanya responnya lambat, pelanggan nggak akan puas dengan eh, kitanya gitu loh. Bakal jadi berpikir si penjual aja males begini sih, direspon di chat aja kok slow respon banget, ah males deh. Akhirnya pelanggannya pergi, nggak mau ke kita lagi. Terus gunakan foto yang menarik, itu penting. Jangan dong foto yang bikin orang-orang itu nggak tertarik gitu loh. Kayak, ah ini fotonya bosan banget, kayak nggak ada apa ya, nggak membangun kesemangatan dalam membuat bisnis gitu loh. Membuka bisnis nggak ada kesemangatannya banget, kayak asal-asalan. Jangan. Makanya penting kita itu mengerti teknik-teknik foto produk kita sendiri, itu kita harus harus paham. Supaya apa? Supaya pelanggan itu tertarik dengan produk kita yang kita promosikan, yang berupa foto. Terus berikan promo menarik pembeli baru yang tadi udah dijelasin, evaluasi penjualan, tahu apa yang berhasil. Nah, kemudian lanjut nanti itu bagian tokoh-tokoh inspirasi kewirausahaan digital yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, untuk beberapa tokoh inspiratif dalam dunia bisnis digital, yang pertama ini adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg menciptakan Facebook saat masih kuliah. Awalnya platform ini hanya digunakan oleh mahasiswa, namun seiring waktu berkembang menjadi media sosial global yang digunakan oleh miliaran orang, Facebook menghasilkan keuntungan dari iklan digital dan layanan online. Dari kisahnya Mark Zuckerberg, kita bisa melihat beberapa ciri kewirausahaan, yaitu cepat inovasi, pada pertumbuhan pengguna, dan mampu mengembangkan teknologi. Pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwa bisnis digital bisa dimulai dari ide yang sederhana, tapi memiliki potensi besar jika dikembang dengan baik. Ya, slide kedua. Ya, ini tokoh yang kedua, Bapak Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Nadiem menciptakan Gojek untuk mempermudah pemesanan ojek melalui aplikasi. Awalnya hanya layanan transportasi, namun berkembangnya Gojek menjadi layanan makanan, pembayaran digital, hingga logistik.
Jadi kewirausahaan yang terlihat Gojek mampu melihat masalah sehari-hari, menciptakan inovasi berbasis aplikasi, dan fokus pada solusi bagi masyarakat. Oke, untuk slide ketiga, slide ketiga ini yang terakhir adalah William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. William William membangun Tokopedia untuk membantu masyarakat berjualan secara online. Platform ini menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus memiliki toko fisik. Ciri kewirausahaannya adalah eh, gigih dan pantang menyerah, fokus membantu UMKM, serta konsisten dalam membangun platform digital. Untuk pelajaran yang bisa diambil dari William Tanuwijaya adalah bahwa bisnis digital tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga bisa membantu banyak orang. Oke. Oke, untuk kesimpulan kali ini, mindset menentukan cara berpikir. Mindset kita bagaimana cara memulai bisnis itu akan mempeng- mempengaruhi atau akan mempermudah kita bagaimana cara kita membangun bisnis, berkembang, dan bertahan bagaimana bisnis tersebut bisa tetap konsisten di beberapa tahun ke depan. Kemudian karakter menentukan tindakan. Karakter menentukan tindakan ini seperti bagaimana kita disiplin dan konsisten dalam membuat produk dan mengiklankan sebuah produk. Kemudian kita harus kreatif dan inovatif, yang dimana kita harus uh, memberikan inovasi atau produk yang menarik customer atau pembeli untuk membeli menu produk atau membeli produk baru tersebut. Kemudian pantang menyerah. Pantang menyerah ini yaitu, maaf, di sini konsistensi adalah kunci sukses besar. Konsistensi dalam konsistensi adalah kunci besar. Adalah di mana kita harus bisa konsisten untuk bertahan bagaimana cara kita menjualkan produk tersebut. Misal dari awal kita berjualan produk tersebut, yang awalnya sepi pembeli, kita harus tetap konsisten dan kita harus bisa terus mengiklankan produk tersebut melalui aplikasi-aplikasi sosial digital. Kemudian bisnis digital peluang besar. Bisnis digital peluang besar ini adalah kita harus bisa eh, memanfaatkan aplikasi bisnis digital atau sosial media atau e-commerce untuk mengiklankan produk yang kita buat itu lebih dikenal oleh masyarakat. Sehingga peluang produk yang kita miliki itu akan menjadi keuntungan di kemudian hari. Sehingga kita bisa mendapatkan peluang usaha besar itu menjadi lebih mudah. Oke, tambahan dari untuk kesimpulan pada materi hari ini, mindset dan karakter merupakan hal utama dalam kewirausahaan digital karena mindset itu menentukan cara berpikir yang selalu berkembang dan adaptif terhadap perubahan. Maka dari itu, karakter itu menentukan tindakan nyata seperti disiplin, konsisten, dan pantang menyerah dengan memanfaatkan teknologi serta menjalankan strategi yang tepat secara konsisten. Serta menjalankan strategi yang tetap secara konsisten, bisnis digital ini memiliki peluang besar untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Makanya itu kita sebagai sebagai wirausaha itu kita harus mindset kita itu harus eh, apa namanya paham gitu maksudnya dari segi dunia-dunia digital itu seperti apa sih gitu loh. Dan
harus bisa, karakter kita tuh harus bagus, harus baik, harus benar. Karena karakter itu yang menentukan kesuksesan kita ini tuh seperti apa sih nanti, bentuk itu seperti apa gitu loh. Karena walaupun kita mindset kita itu baik, mindset kita itu bagus, tapi karakter kita sendiri aja nggak bener, nggak baik, gimana kita mau sukses? Nah, kesuksesan itu pasti ditutup dengan konsisten gitu. Kalau misalkan kita cuman hanya mau pengen sukses aja, tapi kita nggak konsisten untuk promosi, gimana kita mau sukses gitu loh. Nah, di dunia digital ini itu tuh peluang zaman sekarang tuh besar banget. Orang nggak ada yang boleh bilang, ah sekarang mah susah buat cari kerja, susah buat ini. Nggak, banyak peluang-peluang di dunia digital. Bisnis-bisnis sekarang itu pasti bergerak tuh sekarang di dunia digital. Mungkin nanti orang-orang karyawan-karyawan itu mungkin bakalan berkurang karena digital ini semakin berkembang, apalagi dengan seiringan waktu berjalan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari awal sampai akhir materi kita banyak kurangnya. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.